Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pagi hari ini semoga kita semua senantiasa selalu diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dan melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas matematika juga ya. Kita membahas tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan membahas pembulatan dan penaksiran pecahan. Anak-anak, ayo siapkan buku dan alat tulisnya, karena nanti akan ada soal latihan lagi dari Bapak. Bisa kita mulai ya? Oke, kita mulai. Oke anak-anak, kita masuk ke materinya. Materi pertama membahas pembulatan pecahan. Poin A. Perhatikan ya. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Nah, oke. Perhatikan yang di sebelahnya, contohnya. Nomor 1. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Maksudnya apa ya? Nah, coba lihat penyelesaiannya. Perhatikan garis bilangan berikut. Coba lihat, di sini ada garis bilangan. Dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Nah, yang ditanya apa tadi? Nomor 1 itu bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Perhatikan, yang mana yang lebih dekat? Ayo, satuan terdekat yang mana yang lebih dekat? Pecahan 5/6 lebih dekat dengan angka 1. Ya, coba lihat ke kanan, dia hanya 1. Sedangkan yang sebelah kiri dia ada 4/6. 3/6, 2/6, 1/6. Nah, yang lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Karena melihat satuan terdekatnya. Bukan berarti satuan terdekat itu 1 ya, bukan ya. Tapi angka yang paling dekat dari pecahan yang ditanya tersebut. Oke, sampai sini mungkin belum paham ya. Kita lanjut lagi ya. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang kedua. Bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. 2/4 ini pecahan apa sih? Ya, pecahan campuran ya. 2/1/4 adalah pecahan campuran. Coba perhatikan penyelesaiannya. Untuk pecahan campuran, nih, cluenya nih. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Bilangan pecahannya saja berapa? Hanya 1/4-nya. Ya, hanya 1/4 saja. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1.
Nah, 1/4 ini lebih dekat ke angka berapa sih? Ayo, ke angka 0 ya. Lebih dekat ke angka 0 sebelah kiri dibandingkan ke kanan, karena ke kanan itu ada 2/4, 3/4, 1. Itu terlalu banyak. Nah, lihat kesatuan yang terdekatnya ini. Mana? Angka 0. Karena 1/6 lebih dekat ke angka 0. Oh, sorry, ini maksudnya 1/4 ya. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Kenapa 2? Perhatikan di bawahnya nih. 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, yang tadi tuh 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2-nya ditaruh lagi ditambah 0. Kenapa 0? Karena ini satuan terdekat dari 1/4. Jadi ditulis 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Tuh hasilnya mudah ya. Hanya kita lihat yang terdekatnya yang mana. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi. Baik anak-anak, kita masuk ke poin B ya, tentang pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Sebelum kita masuk ke contohnya, ke soalnya, perhatikan kata kunci yang ada di sini. Yang apa namanya? Gambar orange nih, kotak orange. Kata kunci. Bilangan 1 sampai 4 itu dibulatkannya ke bawah. Ya, dibulatkannya ke bawah. Sedangkan bilangan 5 sampai 9 itu dibulatkannya ke atas. Oke, ini kata kuncinya, jangan sampai lupa nih ya. Baik, kita yang nomor 1 ini, satuan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 7. Nih, 74 ini persepuluhannya. Nah, angka 7 ini lebih besar atau lebih kecil dari bilangan 5 sampai 9. Lebih besar ya, ada di tengah-tengah ya. Jadi 7 ini lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Kenapa 4? Jadi 7 ini dibulatkan ke atas, berarti 3 ditambah 1. Nah, 3 ditambah 1 berapa? 4. Nah, angka yang di samping 7, 4 itu kemana? Nah, ketika yang ditanya persepuluhan, nah angka 4-nya itu dihilangkan. Ya, angka 4 yang di belakang, yang di samping 7 itu dihilangkan. Jadi 7 itu karena di atas lebih besar dari 5, nah otomatis dibulatkan ke atas, berarti 3-nya ditambah 1 menjadi bilangan satuan, yaitu 4. Paham ya? Oke, perhatikan nomor 2. Persepuluhan terdekat.
penyelesaiannya. Perhatikan angka per seratusannya. Kenapa sih angka per seratusan? Karena dia ada di urutan ketiga, ya. Ada di urutan ketiga. Angka per seratusannya adalah 4. Betul? 4 ya. 4. Nah, 4 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil ya. Otomatis dia dibulatkan ke bawah. Maka dibulatkan ke bawah kan. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan per sepuluhan terdekat menjadi 3,7. Kenapa 3,7? Nah, tadi 4 ini adalah, ayo, 4 ini lebih kecil dari 5. Lihat di kata kuncinya ya. Patokannya ada di kata kunci. 4 ini lebih kecil dari 5. Untuk itu dibulatkan ke bawah. Nah, ketika dibulatkan ke bawah bukan 6 ya, 7 ini bukan dirubah jadi 6, bukan. Jadi sifatnya tetap, tidak ditambah, tidak dikurang. Ya, jadi sifatnya tetap, ya, jadi 7 ya. Nah, hasilnya dibulatkan per sepuluhan terdekat menjadi 3,7. Paham sampai di sini? Kalau belum paham, diputar lagi recordnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, kita masuk ke yang C, pembulatan persen. Perhatikan ya. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Memperhatikan angka satuannya. Berarti angka satuannya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri ya. Nah, jika angka satuan lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Lihat kuncinya yang tadi. 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah atau sifatnya tetap. Sedangkan 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah tuh. Kalau kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika nilainya sama, 5, itu tetap dibulatkan ke atas. Contohnya nih, 18% dibulatkan menjadi 20. Loh, kenapa 20? Ayo, angka satuan, nih lihat. Angka satuannya yang 8 ini lebih besar daripada 5 ya, lebih besar daripada 5. Untuk itu dibulatkan ke atas. Jadi 1 ditambah 1 jadi 20. Oke? Paham sampai di sini? Paham ya? Lihat, angka satuan 8 lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. Nah, sekarang nomor 2. 73% dibulatkan menjadi 70. Loh, kok 70? Kenapa nggak naik dia? Karena angka satuannya berapa tadi nih? Ayo, 3. Kesatuannya 3. Nah, 3 ini lebih kecil atau lebih besar dari angka 5? Lebih kecil ya, pastinya lebih kecil. Untuk itu, kalau lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah berarti sifatnya tetap menjadi 70%. 3-nya dihapus menjadi angka 0 karena ini puluhan, menjadi 70.
Seperti itu. Gimana? Paham? Paham ya? Baik anak-anak, sekarang kita ada soal latihan. Silakan kamu buka buku paketnya. Kamu bisa kerjakan langsung di buku paket kamu. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Untuk poin A sampai poin E. Jadi kan di sini ada poinnya sampai banyak ya. Ada sampai poin J. Nah, kamu kerjakannya cukup sampai poin E saja. Boleh dikerjakan di buku paketmu langsung. Oke. Itu saja. Silakan mengerjakan dengan teliti. Baik anak-anak, kita sudah selesai membahas materi tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, hari ini kita membahas pembulatannya dulu ya, karena materinya terlalu banyak. Jadi Bapak buat 2. Sekarang kita bahas pembulatan. Nah, nanti kita bahas tentang penaksirannya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kamu pahami. Jika kamu belum paham, boleh tanyakan lagi ke Bapak. Langsung boleh melalui via WhatsApp. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.